Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Di kaidah pencacahan kita ada belajar yang pertama yang akan kita pelajari yaitu aturan penjumlahan, nanti ada aturan perkalian, ada permutasi dan ada kombinasi. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Jadi maksudnya nggak mungkin sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya satu saja dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Nah, kita lihat langsung ke contoh. Misal, di rumah Wati terdapat 3 buah sepeda, 2 motor, dan 2 mobil. Jika Wati ingin berpergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, jadi gak mungkin kan Wati langsung menggunakan bareng itu 3 motor, 3 sepeda, 2 motor, dan 2 mobil. Gak mungkin Wati langsung menaiki semuanya. Pasti satu-satu ya. Nah, disitulah aturan penjumlahan kita gunakan karena tidak mungkin terjadi sekaligus. Jadi nanti bisa membedakan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, jadi dari contoh di sini mungkin kita bisa lihat nggak mungkin 3 sepeda, 2 motor, dan 2 mobil dinaiki sekaligus oleh Wati untuk pergian. Nah, jadi kita menggunakan itu menggunakan ya. Jadi kita gunakan sepeda. Jadi Wati itu menggunakan sepeda, kira-kira ada berapa sepedanya? Ada 3 kan. Jadi kemungkinan Wati menggunakan sepeda itu ada 3 cara ya. Bisa dengan Wati menggunakan sepeda 1, sepeda 2, sepeda 3. Terus menggunakan motor berarti ada 2 kemungkinan, ya enggak? Jadi ada 2 cara Wati menggunakan motor. Jadi kita buat 2 cara. Terus mobilnya juga dengan dua cara karena cuma ada 2. Ingat tadi tidak digunakan sekaligus ya. Jadi karena tidak digunakan sekaligus, jadi Wati ada berapa cara bepergiannya? Sepeda 3 cara, motor 2 cara, mobil 2 cara. Sudah, berarti langsung penjumlahan. Jadi ada 7 cara. Selesai. Jadi itulah aturan penjumlahan. Oke ya, mungkin nanti ada yang kurang jelas lagi, kita ke contoh yang kedua. Misal dari 10 siswa yang terdiri dari 2 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih 1 siswa untuk mengikuti lomba puisi. Berapa banyak kemungkinan yang terpilih adalah kelas 10 dan kelas 11. Nah ya, jadi kalau yang diminta kelas 10 dan kelas 11, sedangkan siswa kelas 10 ada 2 dan kelas 11 ada 3, jadi nggak mungkin semuanya, ya kan? Jadi kemungkinan terpilih, ya, kemungkinan terpilih siswa kelas ya 10 ada berapa siswa kemungkinannya? 2 siswa, ya, nggak mungkin ya sekaligus tadi itu kan? Jadi ada 2 cara atau 2 kemungkinan. Jadi kemungkinannya ada 2. Terus yang terpilih kelas 11 ada berapa? Ya, kelas 11 ada 3 siswa. Jadi ada 3 kemungkinan kelas 11 terpilih. Ya enggak? Nah, jadi berapa banyak kemungkinan yang terpilih kelas 10 dan kelas 11? Berarti kelas 10 dan kelas 11 saja yang kita hitung. Kita tambahkan saja. Berarti ada 5 kemungkinan, nggak mungkin sekaligus ya, makanya langsung kita jumlahkan. Nah, selesai. Mungkin itu ya untuk kaidah pencacahan atau penjumlahan. Untuk contoh yang lainnya bisa dilihat di modul yang udah Ibu berikan ya. Kita lihat selanjutnya untuk kaidah perkalian atau aturan perkalian. Itu dapat terjadi ya, perkalian digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya dapat terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan, maksudnya saling berkaitan. Jadi misal Wati mempunyai 3 buah baju berwarna putih, merah, dan biru. Wati juga punya 2 rok berwarna hitam dan coklat. Ada berapa cara
memakai baju dan rok dengan pasangan berbeda. Nah ya, jadi baju dan rok itu kan kedua-duanya langsung dipakai oleh Wati, ya kan? Kalau tadi mobil, motor, sepeda nggak mungkin Wati pakai semuanya. Nah, itulah bedanya antara perkalian dan penjumlahan. Kalau di sini ini baju dan roknya bisa dipakai, ya, dapat terjadi sekaligus. Jadi tadi menggunakan kata hubung dan, pakai baju dan rok seperti itu. Nah, cuman kemungkinannya bisa baju berwarna putih, ya, ada, atau baju berwarna merah, baju berwarna biru, dan seterusnya. Jadi kita lihat baju. Kalau Wati pakai baju putih, bisa kemungkinannya roknya hitam. Pakai baju putih, roknya bisa kemungkinannya coklat, ya enggak? Itu kemungkinan pertama. Terus baju merah, kemungkinan pertama roknya hitam. Terus baju merah, kemungkinan kedua roknya coklat. Terus selanjutnya lagi baju ketiga itu biru, kemungkinan roknya hitam. Biru, kemungkinan roknya coklat. Nah, jadi ada berapa kemungkinan itu, ya? Kita lihat ada berapa itu, ya. 1 2 3 4 5 6, ya. Jadi ada pasangan, ya enggak? Jadi ada pasangannya baju dan roknya yang dipakai oleh Wati. Jadi caranya kita lihat, atau dengan cara misalkan diagram pohon, ya. Ya, jadi putih, baju putih, hitam coklat, baju merah ada hitam coklat, baju biru pakai rok hitam coklat juga. Jadi bisa dengan cara faktor seperti ini, pohon faktor, ya. Jadi bajunya ada berapa itu? Ada 3, ya enggak? Kalau kita hitung itu semuanya ada berapa, ya? Karena kemungkinannya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ya. Jadi ada berapa? Nah, sini kita lihat. Jadi karena bajunya ada 3, roknya ada 2, jadi ada 6 cara, ya enggak? Ada 6 cara kan pakainya. Ya. Jadi cara pertama putih hitam, putih coklat. Cara ketiga merah hitam, cara keempat merah coklat, cara kelima biru hitam, cara keenam biru coklat. Jadi ada 6 cara. Oke, contoh kedua untuk kaidah pencacahan. Dari 10 siswa yang terdiri dari 2 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih 2 siswa untuk mengikuti lomba puisi. Berapa banyak kemungkinan yang terpilih adalah 1 siswa kelas 10 dan 1 siswa kelas 11. Nah, ini sudah ditentukan. Dah pakai kata hubung dan dianya. Karena kata hubung dan berarti dua-duanya, ya, yang ikut lomba puisi. Beda dengan soal yang kedua tadi, ya kan? Kita lihat. Kelas 10 ada 2 kan, kelas 11 ada 3. Karena dan penghubungnya sudah, langsung saja 2 dikali 3. Jadi ada 6 cara. Seperti itu, ya. Jadi kita buat secara kenyataannya atau nyatanya, misalkan siswa kelas 10 itu misalkan namanya A dan B, siswa kelas 11 itu misalkan namanya C, D, dan E. Kita bisa buat, ya. Bisa buat dengan cara seperti tadi. Karena ada berapa banyak kemungkinan yang terpilih dalam satu siswa kelas 10 dan 1 siswa kelas 11. Berarti ada 2, ya. Kemungkinannya berarti A, ya. Dan nah, jadi seperti ini, kelas 10 A, kelas 11 itu kita lihat. Jadi kelas 10 bisa A, AC, AD, AE, atau BC, BD,
dan BE. Ya, ada lagi nggak kemungkinan mereka berdua? Nggak ada kan? Nah, kita hitung AC 1, AD 2, AE 3, BC 4, BD 5, BE 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Ya. Jadi itu. Terus selanjutnya, Budi akan melanjutkan perjalanan dari kota A menuju kota C melalui kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 4 bus dan B ke C terdapat 3 bus. Berapa banyak cara Budi pergi menggunakan bus dari kota A ke kota C? Jadi kita buat misalkan ini kota A, B, dan C. Dari kota A ke B ya, ada berapa bus tadi? Ada 3 bus ya. Ada 4 bus ya. A ke B ada 4 bus. Terus B ke C ada 3 bus. Jadi kita buat bus A, B, bus C. Jadi kalau A ke B ada 4 bus. Dari B ke C ada 3 bus. Nah, berapa cara banyak Budi berpergian dengan menggunakan bus dari kota A ke kota C? Berarti busnya dua-duanya dipakai kan? Ya. Jadi dia pakai. Ya, jadi A ke B ada 4, B ke C ada 3. Karena dua-duanya harus dipakai, otomatis aturan perkalian kan? Jadi langsung saja 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Itu. Jadi langsung, atau bisa kita buat pakai bilangan faktor seperti yang sebelumnya juga bisa ya. Jadi kita misalkan B1 itu ada BA dengan BB, BC, terus bis 2 ya, itu kemungkinan pertama. Ada 3 ya enggak. Terus kemungkinan kedua bisa bis 2 dengan BA, bis 2 dengan BB ya enggak. Bis 2 dengan BB dan bis 2 dengan BC. Ada 3 juga. Nah, ada 3 cara kan. Terus ke bis 3 ya, bis 3 dengan BA sama kayak tadi, bis 3 dengan BA ya, bis 3 dengan BB, bis 3 dengan BC. Nah ya, 3 lagi seperti itu. Jadi seperti itulah. Oke ya, mungkin itulah tadi beberapa contoh kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan kalian beserta contohnya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh bertanya lagi. Susah-susah gampang ya. Jadi pasti harus dipahami dikit, sebenarnya gampang, tinggal nambah atau ngurangkan ya. Jadi untuk hari ini mungkin Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.